Banjir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan sudah terhubung dengan kami, Wali Kota Makassar, Pak Dhani Pepantau via telekonferensi. Selamat sore, Pak Dhani. Selamat sore. Pak Dhani, sehat. Selamat sore, Pak. Beberapa waktu lalu, Ya, Pak Dhani, kita sempat berbincang di Berita Satu Sore juga. Anda sempat benar menyebutkan sekali. bahwa banjir di Makassar sudah tertangani dengan baik walaupun belum menyeluruh. Tetapi kemarin kami lihat juga tayangan bahwa banjir kembali terjadi. Mengapa ini belum surut, Pak Dhani? Jadi sebenarnya bukan belum surut, Mhm. Mas. Tapi banjir kemarin itu kemudian sekarang ini adalah di daerah yang ada sungai. Jadi banjir dari Oke. daerah lain airnya udah tiba di Makassar. Justru pada Makassar curah hujannya merendah. Kemudian ini seperti di Antang ini adalah banjir dari Sungai Talo yang tidak hujan di situ tapi banjirnya datang. Jadi sebenarnya banjir lebih ke banjir kiriman. Jadi tiga bahkan 4 kecamatan ini rata-rata punya sungai Mhm. yang hulunya itu ada di daerah tetangga, yang kemudian sekarang ini sejak 3 hari lalu airnya udah tiba. Jadi pada saat yang lain sudah surut. Nah ini memang yang selalu menjadi banjir kronis Makassar. Jadi ini agak berbeda Baik. dengan banjir kemarin. Kalau Penyebabnya banjir beda kemarin begitu 10 ya, Pak jam Dhani. udah Kalau surut. terakhir kita diskusi penyebabnya karena curah hujan yang begitu tinggi begitu. Kalau Iya, yang ini justru karena banjir kiriman. Hujannya di wilayah lain tetapi di wilayah tiga lain. kecamatan Benar terdampak sekali. justru mengalami imbasnya begitu, Pak Dhani. Benar sekali. Benar Sebelumnya sekali. di tiga kecamatan ini, Pak Dhani, memang kerap terjadi banjir serupa atau baru kali ini? Justru memang di sini tempat yang kronis Oke. banjirnya. Jadi kalau banjir Makassar pasti di sini. Ya, tapi kemarin itu memang 40 tahun lalu lah. Mhm. Itu pernah banjir di tengah kota. Ini baru kalinya kali ini di tengah kota. Dan kalau yang ini memang banjir kronis karena Oke. memang tempatnya pinggir sungai dan daerahnya rendah. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa inilah namanya persoalan tata ruang. Jadi Oke. ada banyak sekali izin-izin yang keluar di daerah air. Nah, Mhm. seandainya tidak ada pemukiman di sini, itu tidak dikatakan banjir karena memang dulu tempatnya air. Nah, karena ada pemukiman, makanya namanya banjir gitu. Oke, artinya ini sebetulnya wilayah lokasi yang tidak ideal untuk dibuat permukiman rumah begitu ya. Tetapi karena tata kota banyak juga yang tidak berizin, kemudian Ya, membangun ada bangunan-bangunan di lokasi sehingga banjir juga terdampak kepada mereka yang tinggal di wilayah tersebut. Begitu ya, Pak Dhani? ya memang mereka ada izin ya, tapi memang walaupun ini sebelum saya, makanya saya sekarang kampanyekan kepada masyarakat jangan beli tempat rendah. Oke. Jangan beli rumah di tempat rendah. Jadi kampanye itu supaya pasar Mhm. pasar rumah-rumah seperti ini tidak mendapat tanggapan masyarakat, supaya masyarakat tidak ke situ atau para developer tidak membangun rumah di situ. Walaupun Baik. di zaman saya tidak ada izin yang keluar untuk perumahan-perumahan seperti ini. Pak Dhani, tapi ini kan sudah kadung ya, sudah ada rumah-rumahnya begitu di Benar lokasi sekali. tersebut. Dan Benar kita sudah sekali. bisa prediksi bahwa ini ternyata banjir yang memang sudah kerap kali terjadi di lokasi yang sama begitu. Apa upaya atau Betul sekali. antisipasi untuk menghindari banjir eh, di kemudian hari kalau memang lokasi ini menjadi lokasi yang biasa terdampak banjir? Iya, jadi memang ada rencana kita membuat saluran terusan, kanal terusan. Itu kebetulan ada satu developer yang lama juga di situ menghalangi air untuk jatuh ke sungai gitu, untuk dialirkan ke sungai. Nah, sehingga saya akan memang Gakum atau penegakan hukum lingkungan ini akan kami lebih tegas lagi. Dan salah satunya adalah tentunya karena kanal ini lebih kepada otoritas balai atau Mhm. pusat. Nah, kami akan membuat segera proposal tentang penanganan banjir di Antang ini dan di Pacerakang atau di Birikanaya dan Tamalandrea di daerah Bung. Baik, Pak Dhani, sejauh ini berapa data warga yang terdampak banjir dan kemudian mengungsi? Karena tadi sempat Anda sampaikan bahwa banjir sebelumnya diakibatkan oleh luapan Sungai Talo begitu. Betul. Dan Sungai Talo ini Ya, kan membelah wilayah Makassar begitu. benar sekali. Jadi waktu banjir tanggal 13 itu 4.900. Kemudian satu hari setelah itu jadi 2.400. Kemudian dia turun menjadi 1.000. Sekarang naik lagi 2.400. Oke. Jadi 2.400 lebih. Dia naik lagi karena seperti ini, kayak kondisinya seperti apa yang dilihat di TV. Mhm.
dan memang di daerah situ sekali lagi memang daerah banjir kronis, penanganan sudah standar di situ. Memang kita kalau soal infrastruktur dan kondisi air kita tidak bisa bikin apa-apa karena daerah itu sudah pernah kita keruk, ya kita pernah keruk untuk aliran sungainya, tapi tidak mampu untuk lebih besar air masuk dari aliran Sungai Talok. Lagian yang kedua, kita sudah punya bendung, namanya Bendung Nipa-Nipa, ya untuk jadi waduk retensi, itu juga tidak mampu menahan air. Tadinya kita berharap bantuan pusat pembuatan waduk Nipa-Nipa bisa mengatasi banjir di Antang, ternyata tidak bisa. Oke, jadi sebetulnya sudah ada komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk pembuatan waduk begitu, menampung. Waduknya sudah jadi, bahkan sekarang ada waduk baru lagi rencanakan, yaitu waduk Jambua, itu lagi sekitar Maros, itu juga menyangkut banjir di Makassar. Jadi karena tidak langsung masuk kota, dia sebetulnya upaya-upaya sudah dilakukan artinya untuk mengantisipasi banjir ini. Seandainya waduk tersebut tidak menjadi solusi untuk permasalahan banjir, apa yang akan dilakukan pemerintah daerah? Makanya harus ada kanal yang menerobos langsung ke sungai. Nah masalahnya memang kalau dia menerobos ke sungai, sungainya juga yang meluap. Nah itu masalahnya. Jangan-jangan nanti mempercepat orang, kan ini nanti orang ahli hidrologis ya, ahli hidrologis nanti kita coba libatkan. Karena kalau kanal dia ke sungai, jangan sampai air sungai yang duluan masuk ke dalam, bukan air di banjir yang keluar ke sungai. Itu akan jadi semacam buah si malakama begitu, Pak Dhani ya, gitu. Komunikasi dengan ahli hidrologis sudah dilakukan. Apa yang disarankan ahli hidrologis kalau begitu? Jadi memang salah satunya adalah karena ini cuaca ekstrim, karena ini masalah ekstrim, kita harus punya solusi ekstrim juga. Ya, jadi memang perlu dibuat di tempat itu, dibuatkan aja sekaligus bikin waduk. Dan galian waduk itulah yang kita bisa bikinkan semacam pulau-pulau di situ yang untuk bisa resettlement masyarakat. Memang solusinya harus ekstrim. Pak Dhani, kami kalau begitu nantikan langkah konkret yang akan dilakukan oleh Anda begitu untuk menangani banjir yang revolusioner tentunya agar banjir ini kemudian tidak terulang. Karena kalau kami lihat tadi di layar begitu ada yang warga terdampak banjirnya bahkan hampir menyentuh ke atap rumah. Terakhir terkait penanganan para pengungsi, bagaimana Pak Dhani? Kalau penanganan pengungsi kan sudah standar, sudah sering banjir di situ, standar pengungsian juga sudah ada, penanganan antara orang yang tidak mau mengungsi di rumahnya saja, itu sudah ada standarnya, dan camat itu paling tahu sekali ya, untuk standar-standar ke situ, BPBD, Dinas Sosial, kami punya war room sendiri, mengontrol seluruh jam per jam. Kami punya monitoring jam per jam. Termasuk distribusi bantuan logistik juga artinya sudah disampaikan. Termasuk dan itu live di teman-teman wartawan. Kita punya grup namanya Siaga Banjir. Itu semua live di situ. Jadi teman-teman wartawan tahu gerakan kita. Baik. Tahu sehingga berita-berita mereka betul-betul akurat karena kami per jam situasi itu kami update dan terbuka. Baik, kami percaya mudah-mudahan pemerintah setempat juga bisa sinergis dengan instansi lain untuk menangani banjir ini. Target kapan akan bisa disurutkan atau ditangani banjir ini? Dan warga bisa kembali normal. Tunggu tidak hujan lagi, Mas. Karena waktu tanggal 13 itu hujan terdeteksi 200 mm lebih. Itu 200 mm lebih itu hampir 2 bulan hujan berturut-turut turun 1 hari. Kira-kira begitu gambarannya. Ya, jadi 2 bulan hujan berturut-turut 24 jam turun 1 hari. Itu kira-kira gambarannya. Paralel juga kami dengar dengan upaya yang dilakukan, termasuk juga rekayasa hujan ya kemarin sebelumnya. Ya, termasuk rekayasa hujan. Kami terima kasih kepada Pak pimpinan BNPT karena membuat rekayasa hujan. Tentunya paling tidak dipercepat hujannya di Selat Makassar, jangan di Kota Makassar lah. Karena kalaupun bukan di Kota Makassar, misalnya terjadi di daerah tetangga, toh juga masuk Makassar juga. Ya, karena sekarang kondisi Makassar tidak hujan. Sekarang tidak hujan dari pagi sampai sore, tidak hujan. Matahari malah keluar, tapi banjirnya tambah tinggi. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Dhani. Harapan kita sama, tentunya mudah-mudahan pemerintah juga punya strategi jitu begitu untuk mengatasi banjir yang terjadi di wilayahnya. Pak Dhani pemantau, terima kasih atas kesediaan untuk bergabung bersama kami di Berita 1 Sore.
Makasih, makasih.